Ya adik-adik, untuk wisata pertama kita ini ke Gunung Tangkuban Perahu ya. Untuk Gunung Tangkuban Perahu ini berada sekitar 20 km sebelah utara kota Bandung ya. Untuk ketinggian dari Gunung Tangkuban Perahu adalah 2084 meter ya, di atas permukaan laut ya. Dan untuk suhu di sini ini berkisar ya, cuacanya yang gerimis-gerimis mengundang ya. Semuanya jadi nanti pakai jaket ya biar tidak terlalu dingin. Untuk suhu di sini ini berkisar sekitar 17 derajat Celcius sampai -2 derajat Celcius. Jadi kalau siang biasanya ya sekitar 17-an, 17 derajat. Oke adik-adik, dan di Gunung Tangkuban Perahu ini banyak untuk kawah-kawahnya ya, yang terkenal ini Kawah Ratu, Kawah Upas, dan Kawah Domas. Oke. Dan adik-adik, untuk Tangkuban Perahu ini tidak lepas ya dari legenda cerita rakyat ya adik-adik ya. Legenda apa? Cerita rakyatnya apa maksudnya? Sangguriang. Oke, ini untuk Sangguriang cerita rakyatnya ini. Ini menurut cerita dari rakyat sini, untuk Tangkuban Perahu ini dulu ya, konon cerita dulu ini memang ada sepasang dewa yang dikutuk ya, akhirnya dibuang ke ya. Ini satu menjadi seekor babi dan satunya menjadi seekor anjing, dan anjingnya yang terkenal namanya si Tumang. Oke, untuk ringkas ceritanya begini. Pada suatu hari ya, ini iya pada zaman dahulu ya, konon cerita pada zaman dahulu ini si Dayang Sumbi ya, Dayang Sumbi ini sedang menenun kain ya di rumahnya, pakai jarum biasa dulu lah ya, bikin kain dulu kan. Kalau rumahnya kan sistemnya panggung ya, itu terus benangnya ini jatuh ke bawah ya. Kemudian dia itu berucap kalau yang mau mengambilkan benangnya itu seorang perempuan, ini nanti jadikan saudara. Tapi kalau yang mengambilkan laki-laki, maka akan dijadikan sebagai suaminya. Nah, ternyata yang mengambilkan ini adalah si Tumang itu, anjing itu ya, dan anjing itu adalah laki-laki. Akhirnya singkatnya ini akhirnya kawin ya dengan si Tumang dan memperoleh keturunan dinamakan Sangguriang. Sangguriang ini dari kecil terus dia berlatih memanah ya, akhirnya mahir, dan suatu hari ya, ibunya ini Dayang Sumbi ini kepingin hati seekor rusa ya. Akhirnya sang ibu menyuruh Sangguriang ini untuk mencari ya, untuk mencari hati rusa di hutan. Maka berangkatlah Sangguriang ke hutan ditemani si Tumang ini ya, anjing ini. Dan Sangguriang ini tidak tahu kalau si Tumang itu adalah ayahnya. Dan dari pagi ya, pagi terus sampai siang menjelang sore, baru Sangguriang ini melihat ada seekor ijang ya, misalnya itu dia bidik pelan-pelan, tapi begitu mau dipanahkan ini oleh sang Tumang malah dibikin rusanya itu lari. Akhirnya karena saking marahnya ini si Tumangnya yang kena sasaran panahnya, kemudian si Tumangnya mati dan diambil hatinya. Sangguriang pulang membawa hati, kemudian diserahkan ibunya, dan oleh ibunya dimasak. Setelah dimasak pas waktu makan, Dayang Sumbi ini
tidak melihat si Tumang, akhirnya bertanya kepada Sang Kuryang, Sang Kuryang, mana si Tumang yang tadi bersama kamu? Terus dijawab Sang Kuryang ini, oh tadi masih di depan, tapi terus ditanya terus, akhirnya Sang Kuryang mengaku kalau si Tumang itu telah dipanahnya dan diambil hatinya. Sekarang itu Dayang Sumbi ini marah sekali, dan waktu itu pas Dayang Sumbi itu pas megang centong ya, centong, tahu ya centong ya, buat ngambil nasi, itu ditutup ya, dipukulkan ke kepalanya Sang Kuryang, berdarah, terus kemudian langsung diusir Sang Kuryang ini oleh ibunya. Kemudian Sang Kuryang akhirnya pergi dari rumah berkelana, dan dalam pengembaraannya Sang Kuryang ini belajar ya, dari banyak guru, sehingga jadilah Sang Kuryang menjadi seorang pemuda yang sudah gagah, ganteng, terus juga sakti mandraguna ya. Dan tidak terasa ya, dalam penggembaraannya ini dia itu kembali lagi ke asal kampung halamannya, tapi dia tidak tahu ya ibunya masih ada atau tidak. Dan ternyata ibunya ini masih seperti yang dulu ya, masih cantik sekali. Dan ternyata resepnya itu Sang Dewi Sumbi ini sukanya makan sayur-sayuran ya, sehingga beliau awet muda. Dan singkat cerita, Sang Kuryang jatuh cinta kepada Dayang Sumbi. Dan dalam pas lagi berkasih-kasihan ya, ini Sang Dayang Sumbi melihat ada bekas tatu ya, bekas lukanya di kepala. Dan singkat ceritanya, ibunya tahu kalau Sang Kuryang ini adalah anaknya. Dan supaya Sang Kuryang ini tidak jadi mempersunting Sang Dewi Sumbi ini, akhirnya dia minta syarat dibikinkan sebuah danau dan perahu. Singkat cerita, akhirnya Sang Kuryang ini membuat danau, sudah jadi, tinggal perahunya. Karena takut jadi ya, akhirnya ini ibunya membawa kain ke sebelah timur dan berdoa supaya matahari terbit. Dan doanya terkabul, akhirnya matahari terbit. Sang Kuryangnya marah, akhirnya perahunya ditendang dan jatuh terbalik, sehingga tidak dinamakan tangkup ya, menangkup, akhirnya jadikan namanya tangkuban perahu. Itu sekilasnya ya.